Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 1 sudah besar halaman 1 sampai 14 dengan materi teks cerita, kalimat transitif dan intransitif. Kegiatan pembuka. Kalian sudah makin besar. Sekarang kalian sudah kelas 4. Perhatikan teman-teman kalian sekelas. Ada yang berubah, ada yang tidak. Ada perubahan fisik yang terlihat, misalnya ada yang badannya makin tinggi atau ada yang rambutnya makin panjang. Ada pula perubahan yang tidak terlihat, misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri atau ada yang sudah lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Perhatikan teman-teman kalian sekelas. Coba diskusikan bersama apa saja perubahan pada diri kalian dibandingkan setahun lalu saat kalian di awal kelas 3. Jangan khawatir jika perubahan kalian berbeda-beda. Hal yang penting, kalian tetap berkawan. Semangat dan selamat mencoba. Kita lanjutkan dengan membaca. Kita akan membaca teks yang berjudul Tak Muat Lagi dengan nyari. Sekaligus kalian perhatikan kosakata-kosakata baru yang bercetak tebal dan kalian berlatih untuk membacanya. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh dipakai. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah. Tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret! Kak, baju kakak sobek, Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati, dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Selanjutnya,
Kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket halaman 6. Semangat dan selamat mencoba. Dengan menjawab pertanyaan tentang cerita tak muat lagi, kalian belajar memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi kalian. Selanjutnya, kita akan berdiskusi. Diskusikan bersama seperti apakah hubungan kakak adik yang baik. Acungkan tangan jika kalian ingin menyampaikan pendapat dan jangan menyela jika guru atau temanmu sedang berbicara. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Semangat dan selamat mencoba. Selanjutnya, kita akan bahas bahasa. Kita akan belajar kalimat transitif dan intransitif. Apa itu kalimat transitif dan intransitif? Kalian tentu ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang memerlukan objek. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Mari kita perhatikan tabel ini agar kalian mudah memahaminya. Kalimat transitif, dia memerlukan objek. Contoh kalimatnya misalnya, yang pertama, Lani memetik jambu. Kalimat Lani memetik jambu terdiri dari Lani sebagai subjek, memetik sebagai predikat, dan jambu adalah objeknya. Jika kalimat Lani memetik jambu, tidak ada kata jambu, hanya Lani memetik, maka kalimatnya salah atau tidak lengkap. Yang kedua, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yopi sebagai subjek, menyanyikan sebagai predikat, dan lagu Indonesia Raya sebagai objeknya. Tentunya jika tidak ada objek, hanya Yopi menyanyikan, kalimatnya menjadi tidak lengkap dan salah. Itu adalah contoh dari kalimat transitif. Kemudian kalimat intransitif yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek. Contoh kalimatnya. Yang pertama, Lani menangis. Lani sebagai subjek, menangis sebagai predikat. Di sini kalimatnya tidak memerlukan objek, jadi kalimatnya tetap benar. Lani menangis. 2. Yopi bernyanyi. Yopi sebagai subjek dan bernyanyi sebagai predikat. Kalimatnya tidak memerlukan objek. Kalian dapat mencari kalimat transitif dan intransitif lainnya. Ayo menulis. Yang pertama, kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam cerita tak muat lagi. Silakan kalian buka lagi teks cerita tak muat lagi pada buku paket kalian. Selanjutnya, coba perhatikan cerita tak muat lagi. Carilah kalimat transitif dan intransitif di dalamnya. Tuliskan 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif yang kalian temukan dalam cerita tak muat lagi. Tuliskan pula kata yang menjadi objek pada kalimat transitif. Yang kedua, latihan menulis kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif dan kalimat intransitif yang kalian temukan, silahkan kalian tuliskan pada kolom berikut. Mari kita cari satu demi satu. Kalimat transitif pada teks bacaan tak muat lagi, misalnya, Kiki menyodorkan segelas air, di mana objeknya adalah segelas air. Yang kedua, Lala menghentikan ucapannya. Objeknya yaitu ucapannya. Yang ketiga,
Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Objeknya adalah punggungnya. Yang keempat, Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Objeknya adalah bayangan dirinya dan Kiki. Yang kelima, Kiki langsung memeluk kakaknya. Objeknya adalah kakaknya. Itu adalah beberapa contoh kalimat transitif. Kalian tentunya bisa mencari lagi kalimat transitif yang lain. Selanjutnya, kalimat intransitif. Misalnya, Lala bertanya dengan kesal. Kiki mengelak. Selanjutnya, Lala berdiri di depan cermin. Yang keempat, Kiki berteriak. Dan yang kelima, Lala terdiam. Itu adalah beberapa contoh kalimat intransitif. Kalian dapat mencari kalimat intransitif yang lain yang ada di teks tak muat lagi. Semangat dan selamat mencoba. Selanjutnya, mari kita belajar membaca lagi dengan teks berjudul Suka dan Tidak Suka. Sekaligus, belajarlah membaca kosakata yang panjang agar kalian dapat mengucapkannya. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Rita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Tara suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Tara sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa ya hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat. Aku suka memelihara kura-kura, serunya. Di halaman samping ada 2. Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Tara tidak suka kura-kura. Tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang. Dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun, tangisan Rio makin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah, Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu? Kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil. Mama meledek Ardi. Ardi tertawa. Wah, iya juga ya. Tapi aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok, orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi, ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutannya berlebihan. Itu disebut fobia.
Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Derry. Setahu Om, tidak bisa, Derry. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya, berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura ya? Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Ini adalah cerita yang dibuat oleh Dian Kristiani. Pada cerita tersebut ada istilah fobia. Apa itu fobia? Mari kita pelajari. Ayo kita menyimak. Dengarkanlah penjelasan guru mengenai fobia. Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Contoh dari fobia antara lain ovidiofobia, yaitu fobia terhadap ular. Coulrophobia, yaitu fobia terhadap badut. Arachnofobia, yaitu fobia terhadap laba-laba. Astrafobia, yaitu fobia terhadap guntur dan kilat. Dan tentunya masih banyak sekali jenis-jenis fobia yang lain. Lalu, bagaimana cara kita ketika ada teman atau saudara kita yang memiliki fobia? Maka, bantulah agar dia bisa tenang. Misalnya, dengan memeluknya, mengajaknya menjauh dari benda yang membuatnya takut, maupun mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Oleh karena itu, kalian perlu mengetahui gejala dari orang yang mengalami fobia. Gejala dari fobia antara lain jantung berdebar keras, tubuh gemetar, menangis, leher terasa tercekik, mual, selalu ingin buang air kecil, sesak nafas, sakit kepala hebat, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai teks cerita dan kalimat transitif dan intransitif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.